Pertama, keunggulan kurikulum Merdeka sama seperti kurikulum darurat. Nomor 1, lebih sederhana, lebih mendalam. Standar pencapaiannya jauh lebih sederhana. Materinya lebih sedikit sehingga itu memberikan waktu untuk guru mendalami setiap konsep. Karena itu yang penting. Bukan kelebaran daripada materi, tetapi kedalaman yang menjadi fokusnya. Ya. Dan juga dibuat bahasa daripada standar pencapaian pun jauh lebih mudah dimengerti. Kita banyak berdiskusi dengan guru-guru di mana standar pencapaian pun banyak guru tidak mengerti karena terlalu rumit. Berbagai macam standar-standar pencapaian, ada matriks, ada berbagai macam kompetensi yang dengan bahasa yang cukup akademis. Jadi kami merubah ini dengan membawa guru-guru untuk membantu kita mereformulasi apa itu standar-standar pencapaian dalam kurikulum sehingga sesuatu itu diberikan input dari guru untuk guru. Itu yang penting sebenarnya karena yang menggunakan ini adalah guru ujung-ujungnya. Ya, jadi sekolah-sekolah tidak perlu terburu-buru dalam menyelesaikan materi, tidak perlu selalu pindah-pindah walaupun anaknya belum mengerti. Jadi lebih menyenangkan, lebih menenangkan juga bagi para murid-murid. Tidak stres mereka terus karena mereka belum mengerti satu konsep sudah dipaksa pindah ke konsep berikutnya. Berikut, keunggulan kedua daripada kurikulum Merdeka adalah ya kemerdekaannya sendiri, otonomi yang diberikan. Ya, saya berikan beberapa contoh. Di dalam program SMA sekarang tidak ada lagi program peminatan ya untuk yang memilih kurikulum Merdeka. Ya, tidak ada lagi jurusan ya kejuruan atau peminatan dulu namanya. Peserta didik bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya di 2 tahun terakhir SMA. Ini salah satu keputusan atau choice atau pemilihan yang bisa diberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita yang sudah mulai masuk dalam umur dewasa untuk bisa memilih. Berarti dia tidak terkotak-kotak kepada misalnya IPA atau IPS saja. Mereka bisa memilih sebagian IPA, materi mata pelajaran IPA, sebagian IPS, dan itu adalah suatu hal yang sudah dilakukan di banyak sekali program-program kurikulum internasional, sudah banyak sekali program-program di negara-negara maju yang memberikan pilihan bagi anak-anak kita karena dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk bisa memilih dan akuntabel akan keputusannya dia. Dan guru ini diberikan hak untuk mundur apa maju di dalam kurikulum itu di dalam suatu fase sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan murid-muridnya. Ini adalah suatu perubahan yang luar biasa diminta oleh semua guru. Banyak sekali guru-guru yang komplain kepada saya bahwa walaupun anak-anaknya belum siap maju ke depan, dan makanya kita melihat survei banyak sekali anak-anak kita di daerah-daerah yang lebih tertinggal itu udah tertinggal 2 tahun bahkan pembelajaran. Ya, karena guru itu terpaksa untuk terus maju tanpa memikirkan siapa yang ketinggalan. Jadinya guru ini bisa memilih, kalau misalnya guru itu merasa dia mau lebih cepat, itu bisa. Kalau guru itu merasa dia mau pelan-pelan dikit untuk memastikan nggak ada yang ketinggalan juga bisa. Dan sekolah di dalam kurikulum Merdeka ini, sekolah ini diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum itu, ya, untuk mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut. Jadinya level otonomi, level kemerdekaan bagi sekolah, bagi guru dan bagi peserta didik itu sangat tinggi. Jadi ini bukan malah kurikulum yang ingin membelenggu sekolah-sekolah. Ini adalah kurikulum yang paling merdeka dan memberikan kemerdekaan kembali kepada sekolah, hak-hak memilih bagi murid, guru, dan sekolah. Berikut. Di luar daripada kurikulum yang lebih sederhana dan kurikulum yang lebih merdeka, lebih fleksibel dan otonom, ini adalah versi kurikulum di mana murid-murid itu bukan hanya pasif di dalam kelas, tetapi mereka aktif. Jenis-jenis aktivitas yang dilakukan dalam kurikulum ini banyak sekali yang project based. Kita memberikan ruang di dalam waktu kelas untuk project based yang sangat besar. Karena satu, kenapa relevan?
Karena ini adalah skill-skill yang akan dibutuhkan anak itu pada saat dia keluar. Dia harus bisa bekerja secara kelompok. Dia harus bisa menghasilkan suatu hasil karya. Dia harus bisa berkolaborasi dan memikirkan hal-hal secara kreatif. Ya. Dan dengan ini akan menjadi jauh lebih menyenangkan buat siswa maupun juga buat gurunya. Ya. Ini memberikan mereka kesempatan juga untuk mengembangkan karakter mereka, ya, dengan interaktif. Kita sering komplain bahwa anak-anak kita mungkin tidak benar-benar mengerti apa dan belum mendarah daging konsep Pancasila, atau belum mendarah daging konsep-konsep seperti budi pekerti dan lain-lain. Yaitu alasannya karena ya, kalau mereka membaca itu saja di dalam buku teks, ya tentu saja tidak akan terserap. Mereka harus bisa mengimplementasikannya dengan tindakan nyata. Itulah makanya project based learning menjadi komponen yang sangat penting dan juga jauh lebih menyenangkan, sehingga anak-anak merasa sekolah itu jauh lebih interaktif dari sekarang. Pasif saja dengerin guru lalu dites ya akhirnya. Ya jelas kalau anak-anak kita tidak mengasosiasikan sekolah dengan sesuatu yang menyenangkan, yang interaktif, di mana mereka merasa mereka itu penting dalam proses pembelajaran itu di dalam ruang kelas, ya anak itu akan selalu mengasosiasikan sekolah dengan suatu hal yang negatif, dan dia tidak mungkin akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi ini adalah elemen ketiga yang terpenting untuk bukan hanya pendidikan skill masa depan dia, bekerja di dalam knowledge economy, di mana ada digital revolution dan lain-lain, dia bisa berkolaborasi, kreativitas, dan critical thinking, tetapi juga pendidikan karakter dia. Karena ini disinilah karakter akan dibangun, dengan bekerja sama gotong royong dengan teman-temannya, dengan gurunya, untuk melakukan proyek-proyek dalam lingkungan, ya, proyek-proyek climate change, proyek-proyek kebinekaan, untuk membangun rasa toleransi antara suku, antara agama, proyek-proyek kesehatan untuk mengerti dampak kesehatan pada dirinya, literasi digital, dan lain-lain. Semua proyek-proyek yang penting, yang relevan, dan yang aktif. Berikut. Nah, penerapan ini didukung dengan berbagai macam perangkat ajar dan pelatihan ya bagi sekolah-sekolah. Nomor 1, kita menyediakan buku teks ya, buku teks yang lebih variatif dengan kualitas yang baik ya. Kita memberikan modul-modul pengajar dan proyek-proyek, profil proyek yang bisa digunakan. Jadi kita tidak akan hanya membiarkan saja sekolah menentukan ini secara sendiri. Kita akan berikan mereka contoh-contoh. Kita akan memberikan mereka dukungan, ya, bimbingan dalam apa saja yang bisa mereka lakukan, apa saja contoh-contoh baik. Jadi itu yang satu. Kedua, kita akan memberikan pelatihan yang bisa diakses semua guru secara otomatis melalui kanal-kanal digital. Ya, pelatihan di mana secara mandiri guru bisa mempelajari konsep-konsep ini sehingga mereka bisa lebih percaya diri dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Ya, ada bentuknya macam-macam, ada e-book, ada video, ada podcast yang bisa diakses. Ya, dan guru bisa membentuk komunitas-komunitas belajar yang akan kami bantu fasilitasi untuk berbagi praktik baik dalam adopsi kurikulum Merdeka ini. Dan tidak perlu khawatir bagi semua guru, kami menjamin jam mengajar dan tunjangan profesi guru aman. Perubahan struktur mata pelajaran ini tidak akan merugikan guru. Jadi bagi guru-guru yang mungkin khawatir dengan perubahan ini karena lebih fleksibel jam waktunya, kami jamin ini tidak akan merugikan guru, tidak akan mengurangi jam mengajar dan tunjangan guru. Ya, jadi ini mohon ditekankan sekali lagi. Berikut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam digitalisasi daripada adopsi kurikulum Merdeka ini. Jadi penerapan ini didukung oleh salah satu platform kita, dan ini saya sangat bahagia bisa merilis platform ini hari ini. Platformnya namanya Merdeka Mengajar. Ini adalah platform untuk guru yang harapan kita akan berkembang menjadi suatu platform yang bukan hanya materi dan kontennya dari kementerian, tapi benar-benar dimiliki guru, dari guru untuk guru. Jadi ini adalah aplikasi kita untuk membantu guru-guru menerapkan kurikulum Merdeka ini dan belajar untuk menjadi suatu pengajar yang lebih baik. Berikut. Nah, platform Merdeka Mengajar ini adalah platform yang menjadi kayak temannya guru. Ya, ini benar-benar menjadi temannya guru. Dan ada 3 fungsi utama di mana guru itu bisa menggunakan aplikasi. Yang pertama adalah untuk mengajar, ya.
berbagai macam toolkit untuk membantu guru itu mengajar. Kedua, sama pentingnya bahkan mungkin lebih penting lagi adalah sarana untuk guru belajar. Guru yang terbaik, saya selalu bilang, guru yang terbaik itu bukan guru yang terpintar. Guru yang terbaik adalah guru yang merasa dirinya adalah pembelajar sepanjang hayat. Guru yang terbaik adalah guru yang tidak berhenti belajar dan tidak berhenti berinovasi. Jadi fungsi kedua daripada aplikasi ini adalah untuk guru secara mandiri bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan ketiga, ini adalah platform untuk guru bisa berkarya. Ya, guru bisa berkarya. Jadi bayangin kalau saya guru, apa sih gunanya aplikasi ini? Oke, aplikasi ini akan membantu saya mengajar kurikulum Merdeka secara lebih efektif. Kedua, saya akan bisa belajar skill-skill baru, belajar konsep-konsep baru ya dari aplikasi ini untuk mengupgrade diri saya. Dan tiga, saya bisa berkarya dan sharing karya saya kepada guru-guru lain dan komunitas untuk mendapatkan masukan, untuk juga membantu guru-guru lain, networking dan lain-lain. Oke. Dan kami ini bekerja sama dengan GovTech Edu, salah satu tim ya yang di dalam PT Telkom yang berkolaborasi dengan kita, tim terdedikasi untuk mengembangkan platform Merdeka Mengajar ini. Berikut. Nah, platform Merdeka Mengajar ini adalah suatu referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar mereka. Kita di dalam aplikasi ini ada lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar. Perangkat ajar itu toolkit, materi, konten yang berbasis kurikulum Merdeka. Jadi ada berbagai macam konten dari berbagai macam mata pelajaran ada di dalam aplikasi. Jadi ini adalah perangkat-perangkat ajar yang praktis, pragmatis ya, yang bisa digunakan langsung di dalam kurikulum Merdeka di dalam ruang kelas ya. Bagi guru-guru ini bisa menggunakan ini. Dan yang kedua, sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting lagi adalah toolkit assessment. Toolkit assessment, guru bisa mendapatkan asesmen ini dan mengimplementasikannya di dalam ruang kelasnya untuk melakukan analisa, untuk mendapatkan data mana ya anak-anak saya yang agak ketinggalan, mana ya anak-anak saya yang mungkin sudah lebih cepat, mana anak saya mungkin PR-nya saya kasih yang lebih susah karena ini udah lebih maju. Mungkin anak saya kasih satu lagi yang agak ketinggalan, mungkin harus fokus dulu di bagian ini agar mereka nggak ketinggalan gitu. Jadinya ada toolkit assessment yang bisa dilakukan oleh semua guru bagi murid-muridnya, diberikan assessmentnya, dan itu memberikan data bagi guru untuk melakukan segmentasi atau personalisasi daripada kelas dia. Jadi ini akan sangat membantu guru untuk mengetahui kelas saya di mana sih levelnya, ini murid di level mana sih sebenarnya di bidang numerasi dan literasi. Bayangkan betapa bergunanya itu bagi guru-guru untuk mengetahui di mana level anak-anaknya per individu. Berikut. Dan salah satu elemen terpenting adalah fungsi belajar, ya, fungsi belajar. Kita menyediakan berbagai macam konten ya untuk pelatihan guru secara mandiri dan dia bisa mengikuti. Ada video-video, ada berbagai macam konten untuk guru-guru bisa mengupgrade dirinya secara mandiri. Kenapa secara mandiri itu penting? Karena setiap guru punya kebutuhan upgrading yang beda-beda. Setiap guru punya interest untuk mengembangkan bagian daripada kompetensinya yang berbeda-beda. Dan bukan hanya pembelajaran dan upgrading kompetensinya guru, tetapi juga video-video yang akan menginspirasi guru. Untuk menginspirasi guru untuk berubah mindsetnya. Misalnya berubah mindset terhadap keterpihakan kepada murid. Ya, makanya pada saat kita meluncurkan program guru penggerak, banyak sekali guru nangis-nangis depan saya. Saya kaget. Mereka selalu bilang, kenapa Anda nangis? Kenapa nggak suka programnya, Bu? Dan ternyata mereka bilang, Mas Menteri, ini karena merubah paradigma saya pertama kalinya baru sadar apa itu guru dan harus selalu berpihak kepada murid. Bukan sebagai administrator pendidikan, tetapi sebagai benar-benar sebagai fasilitator proses pembelajaran untuk keterpihakan pada murid. Jadi bukan hanya pelatihan-pelatihan yang ada di dalam platform ini, tetapi juga banyak sekali video-video inspirasi yang akan mengembangkan mindset dan motivasi daripada guru-guru kita. Berikut. Dan salah satu fitur favorit saya adalah di mana kedepannya kita harap ini akan menjadi platform ekosistem yang sangat besar sehingga guru-guru bisa menunjukkan, bisa memamerkan bukti karya mereka, sharing
ya, mendapat feedback dari guru-guru lain. Mereka bisa membangun portfolio hasil karyanya. Mereka bisa berbagi inspirasi. Mereka bisa berkolaborasi dan menunjukkan. Kita ingin platform ini benar-benar dimiliki oleh guru, bukan dimiliki oleh kementerian, ya, karena itu adalah goal kita. Jadinya bukan hanya mengajar, bukan hanya belajar, tapi juga guru-guru bisa aktif menciptakan konten. Ya, user generated content, menunjukkan portfolionya, menunjukkan hasil karya siswanya, menunjukkan apa yang dia lakukan di dalam ruang kelasnya. Luar biasa. Ini menurut saya ini potensinya sangat besar bagi guru-guru untuk berpartisipasi secara aktif di dalam kolaborasi. Berikut. Ya, dan di sini kita masuk, semua user, semua guru-guru bisa masuk dengan akun pembelajaran belajar.id yang dapat mengakses platform Merdeka Mengajar mereka melalui Android atau website. Ya, jadi karena mayoritas guru kita, super mayoritas dari guru kita menggunakan Android, kita fokusnya dalam aplikasi Android dan juga website. Bagi yang mungkin mau mengakses melalui laptop, itu silahkan juga. Ya. Jadi bisa mengunduh aplikasinya di Play Store atau langsung ke website kita guru.kemdikbud.go.id. Ya. Dan bagi yang mungkin susah mengakses internet, tentunya modul pelatihan dan kurikulum ini akan kita sediakan dalam bentuk flash disk bagi sekolah-sekolah yang sulit mengakses internet. Berikut. Kedepannya apa sih visi kita pada platform ini? Waktu kita menyebut ini platform, kita benar-benar serius, Bapak Ibu. Kita ingin ini menjadi platform. Platform itu apa? Bukan hanya satu arah dari kementerian kepada sekolah-sekolah memberikan materi sekali. Kita ingin ini hidup menjadi suatu ekosistemnya sendiri. Makanya komponen terpenting daripada ini adalah crowdsourcing daripada konten ini. Kita ingin user generated content. Jadi kita ingin yang mengembangkan nanti materi-materi pembelajaran, materi mengajar, materi belajar, dan materi berkarya itu guru-guru, organisasi-organisasi pendidikan itu berkontribusi untuk menambah konten sehingga kontennya semakin kaya, ya, semakin kaya. Dan dengan ini kita ingin membangun komunitas belajar dari guru-guru itu bisa saling berinteraksi menjadi study group masing-masing dan mereka bisa berbagi pengalaman mereka karena ujung-ujungnya itu yang akan meningkatkan kapasitas daripada sektor pendidikan kita. Guru-guru saling mengembangkan dirinya dan saling mengembangkan gitu. Dan pembelajaran mandiri yang tidak terbatas waktu. Ya, saat ini banyak sekali guru-guru selalu terbatas. Mereka mungkin nggak bisa ikut pelatihan atau nggak punya anggaran untuk transport atau mereka schedule-nya tidak tepat. Dengan pembelajaran mandiri, kita mengharapkan semua guru yang termotivasi akan bisa mengupgrade kompetensi dirinya melalui online university yang telah kita bangun di dalam aplikasi ini. Jadi benar-benar seperti online university, di mana setiap topik sesuai dengan kemauan dia bisa mengupgrade dirinya. Dan juga ini sangat penting, kita harapkan di masa depan ini menjadi bagian daripada perencanaan dan kemajuan karir daripada guru-guru kita. Jadinya ini menjadi CV digital daripada guru-guru yang ingin menunjukkan apa saja sih hasil karya guru itu, apa saja pencapaian-pencapaian yang dihasilkan di dalam kelasnya, inovasi yang dia lakukan. Jadi ini kesempatan untuk guru membuat suatu public portfolio, public CV terhadap hasil karyanya dia. Dan tentunya kita ingin menciptakan jejaring profesi guru, suatu network guru yang bisa menciptakan center-center of excellence per topik, per mata pelajaran, per interest, dan lain-lain. Membikin suatu social network untuk guru sehingga mereka bisa saling berbagi dan membantu. Jadinya visi daripada aplikasi ini adalah ini ujung-ujungnya akan dimiliki oleh komunitas guru dan komunitas pendidikan. Kita hanya pencetus saja, setelah itu kita ingin semakin banyak konten keluar dari masyarakat, dunia pendidikan, sehingga ini menimbulkan suatu roda inovasi yang semakin cepat. Ikut. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 21 mitra institusi kita dan 47 mitra individu yang luar biasa telah pagi, siang, malam telah berkontribusi untuk memperkaya konten di dalam aplikasi Merdeka Mengajar ini. Jadi terima kasih sekali lagi bagi semua kontributor yang sudah luar biasa bekerja pagi, siang, malam untuk menghasilkan konten dan produk yang diluncurkan hari ini.